mulailah dari hal yang kecil dulu. Dan kalau bisa, jangan ngajak-ngajak orang dulu untuk investasi sebelum kita betul-betul kompeten atau perfect di bisnis kita ini. Halo petambak udang maupun insan perudangan di Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Andri sebagai host Delostock episode untuk Success Story. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di daerah Muara Gembong, Bekasi, untuk mewawancarai salah satu tokoh perudangan yang mungkin banyak dikenal oleh petambak-petambak di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Iksan selaku tokoh budidaya udang di Muara Gembong, Bekasi, yang memiliki pengalaman dalam hal budidaya udang sangat banyak sekali. Bagaimana kisah storiesnya sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini? Ikuti saya terus supaya kami bisa menyajikan informasi buat teman-teman sekalian. Mari kita saksikan perbincangan saya dengan Pak Haji Iksan, petambak di Muara Gembong, Bekasi. Halo para penonton di rumah, saat ini saya Andri selaku host Delostock dalam Success Story, salah satu petambak budidaya udang di Indonesia. Kali ini saya sedang berada di Muara Gembong untuk bertanya-tanya dan mewawancarai salah satu tokoh di Muara Gembong ini yang pastinya para penonton semuanya sudah paham dan sudah mengetahui siapakah beliau. Oke, mari kita sambut Bapak Haji Iksan. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik dan selalu sehat. Bisa datang ke sini ya. Ya, terima kasih. Setelah beberapa lama Pak kita janjian, akhirnya bisa bertemu karena dari permintaan teman-teman yang ada di lapangan Pak, ditambah bahwa perlu sekali diadakan semacam podcast atau wawancara success story salah satu tokoh, dan yang terpilih kebanyakan adalah Pak Haji Iksan nih yang ada di Muara Gembong. Terima kasih waktunya Pak Haji ya. Pak Iksan, beliau ini atau sering disapa dengan panggilan Pak Mandor, sudah memiliki lebih dari 700 hektar tambak yang ada di kawasan Muara Gembong ini. Benar ya Pak ya? Ya, kurang lebih. 700 hektar. Boleh sedikit diceritakan Pak ya, pengelolaan dari 700 hektar ini dari awal mungkin sampai sekarang, bagaimana historisnya pengelolaan dalam tambak ini Pak Haji? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya saya belum pantas untuk diwawancara ini ya, karena masih banyak senior-senior saya di luar sana, dari para pakar budidaya yang jauh udah mengenyam asam garam di budidaya ini. Ya, saya hanya ingin berusaha sharing sedikit bahwa kita dalam budidaya ini sebenarnya awalnya adalah para petambak tradisional, saya dan rekan-rekan dan anggota saya yang mengelola beberapa luas lahan di Muara Gembong ini yang memang kondisinya masih banyak kan tradisional ya. Oke. Dan kita 2017 kedatangan Pak Jokowi saat itu ke sini. Oh, Pak Presiden Pak ya? Pak Presiden 2 kali kunjungan peresmian trial project yang ada di sebelah kita ini. Dari tambak udang taname secara intensif, kemudian juga panen raya. Waktu baru peresmian membangun kita belum tertarik karena kita mau lihat bukti dulu. Oh ya pasti Pak. Nah, pas ini datang yang kedua panen raya, dari situ kita baru yakin, sehingga kita diajak oleh orang-orang kementerian, orang-orang BUMN untuk membuat tambak yang serupa. Akhirnya terjadilah ini. Gitu. Jadi kita dibimbing oleh orang balai provinsi sampai
dari mulai dinas Kabupaten Bekasi ya, balai provinsi hingga ke pusat untuk mengajak kita bergabung dengan sistem budidaya yang baru gitu ya, intensif, yang kita itu sebenarnya masih awam sekali, asing sekali. Dan kita juga heran waktu itu baru datang di sini dibangun tambak kecil-kecil 4.000 meter per kolam. Di sini kan kita tambak tradisional rata-rata paling kecil 5 hektar. 5 hektar ya. Ada 12 hektar, ada 40 hektar satu kolam. Betul. Cuma 4.000 meter karena dapat tentonen. Ternyata betul. Betul, terrealisasi Pak. Oke, itu dapat kurang lebih satu kolam itu kalau nggak salah antara 4-5 ton lah gitu. Oh, Ternyata kita terus sekarang itu masih kepadatan tebar rendah. tebar dah. Dan itu ternyata masih termasuk besar 4.000 meter satu kolam. Nah, pas saya bikin ini cuma 1.000 meter. Cuma 1 meter udah bisa, Ada yang 500 meter. zonasinya udah bisa banyak sekali gitu Pak. Dan itu alhamdulillah kita akhirnya membangun lagi di sana terus, dan sekarang ya udah siap ready beroperasi semua. Kurang lebih 700 hektar. Enggak, yang intensif cuma baru Oh, yang intensif 47 kolam. 47 kolam. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi tadi diceritakan bahwa sampai bahkan Pak Presiden aja mensupport area ini sehingga bisa datang waktu pembukaan sama waktu panen raya Pak ya. Panen juga kita Kementerian KKP dan Kemenkop UKM ya itu datang juga di sini. Oh, Kementerian Mereka yang pengen ikut hadir menyaksikan panen raya. Kalau kita ngundang kan malu ya. Tapi mereka hubungi saya langsung pengen datang ke sini. Nah, Hari kita panen. luar biasa sekali Pak Haji. Oke, sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini udah mulai seru nih. Baru awal aja kita sudah mulai tertantang dengan success story dari Pak Haji Iksan. Oke, bagi teman-teman, saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan giveaway merchandise untuk 3 orang pemenang. Bagi teman-teman, yang pertama adalah bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan di akhir acara wawancara dengan Pak Haji Iksan. Nanti Pak Haji Iksan yang akan memberikan pertanyaan kepada penonton ya, apabila benar dapat giveaway. Dan yang kedua adalah apabila teman-teman memiliki saran siapa sih tokoh yang akan kita datangi untuk kita ulik kisah success story-nya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik itu stakeholder yang di bidang panen udang, beri pakan, atau mungkin di probiotik, bahkan di prosesor budidaya pun, prosesor panenan bisa disampaikan ditulis. Bahkan teknisi maupun petambak udang yang sukses bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Kemudian nanti akan kita datangi. Komentar yang beruntung, bahkan jawaban yang beruntung akan kita undi pada di video berikutnya. Nanti akan kita undi. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih. Buat teman-teman yang ada di lapangan yang lagi menonton pasti semakin seru nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Iksan. Semoga nanti success story-nya bisa dikembangkan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Pak Haji, kalau berarti karyawannya sekarang berapa ya Pak jumlahnya untuk handle tambah sedikit ini? Enggak banyak sih. Pernah hampir 70-an orang. Oh, 70 Iya. orang. Karena anggota kita memang sekitar 70-72 orang. Oh, oke. Iya. Pak Haji, ini kan kita sebelum jauh lagi mengobrolnya nih dari tadi, karena ini belum memberi kesempatan Pak Haji untuk berkenalan nih. Perkenalkan diri. Ya, saya Muhammad Isa. Saya kepala daerah di Bangkimong ini, tepatnya di Bekasi bagian utara ya. Paling ujung loh. Saya lahir di sini, besar soal juga, sampai pernah pergi merantau ke Jakarta, cuma akhirnya balik lagi ke kampung. Karena kita berpikir lahir di kampung, besar di kampung, kalau mau besar ya ngebesarin kampung juga gitu. Oke. Kalau di video-video sebelumnya, teman-teman pada tahu bahwa Pak Haji Iksan ini dulu pernah merantau di Jakarta ya, di Pasar Senen. Gimana kisah merantaunya banyak nih di video-video sebelumnya, silakan ditonton sendiri Pak. Kalau dibahas lagi. Oke. Biasanya sebagai anak jalanan itu, maaf saya menyebutnya anak jalanan Pak ya, nggak masalah Pak. Daripada preman? Oh, daripada preman. Betul. Saya menyebutnya anak jalanan, karena saya mau menyebut preman diralat sama Pak Haji. Oke, sebagai anak jalanan itu street smart, selalu ada saja idenya menurut saya gitu kan. Ada nggak sih Pak ilmu selama jadi anak jalanan yang bisa diimplementasikan di bisnis tambak budidaya udang ini Pak Haji? Ya, di jalanan itu kan kita selalu dalam keterpojokan, ketersudutan, dan ya penuh survival tingkat tinggi lah gitu ya untuk bisa bertahan hidup. Dan implementasinya di tambak ini ya
untuk sampai saat ini ya tentu saya yakin banyak sekali. Tapi yang paling krusial adalah ketahanan mental. Tadi Bapak sempat menyebutkan jantung harus lebih dari satu itu. Jadi di dunia budidaya ini emang dunia yang keras juga. Dunia keras. Dunia yang keras. Saya rasa nggak terjun ke sektor budidaya atau usaha budidaya ini kecuali orang yang punya mental berlapis. Lebih spesifiknya, Jantung lebih dari satu istilahnya. lebih spesifiknya seperti apa pengalaman yang digunakan dalam Ya karena gitu ya, usaha ini ketika berhasilnya memang luar biasa gitu. Dapatan seperti yang pernah saya dapatkan juga di sini, bahkan melebihi ekspektasi. Namun kalau lagi diuji trouble atau ada masalah itu, dia harus mempunyai kesiapan mental yang berlapis-lapis. Karena kalau mudah drop, mudah down, tekanannya besar sekali, akhirnya nanti kesian. Investasi yang udah begitu besar, dan infrastruktur yang udah begitu besar, akhirnya terbengkalai begitu saja. Nah itu yang kita nggak mau. Dan di sisi ketahanan mental paling utama selain ketahanan otot dan fisik. saya garis bawahi ya. Jadi harus ketahanan mental selain ketahanan fisik, otot dan otak ya. Ketahanan mental harus diperhatikan ya. Pokoknya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Apakah ada background Pak pertambah dari keluarga atau mungkin Pak Ihsan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan usaha tambah udang ini Pak? Ya awalnya kan bisnis saya memang pengadaan lahan ya. Saya udah pernah sampaikan bahwa tempat. Nah ini adalah salah satu lahan yang kita bebaskan. Nah kebetulan ada trial project pemerintah di sebelah kita yang diresmikan dan dipanen raya Pak Jokowi. Saya didatangi ke rumah kurang lebih 3 kali dalam 1 minggu untuk diajak bergabung membentuk tambak seperti yang udah mereka contohkan. Saya tadinya berpikir karena memang biayanya nggak sedikit gitu kan. Ini usaha yang kalau bisa dibilang nggak bisa dibilang kecil. Biarnya apa ya? Kita bangun satu kolam aja ya ratusan juta habis gitu. Pasti Pak. Saya tahu itu, saya tahu. Harus menyiapkan potensi finansial yang cukup gitu ya. Dan di situ saya ditawarkan pemerintah untuk pendanaan dan yang lain. Coba kita pelajari dulu lah gitu. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah begitu ada panen raya di tambak trial itu ya kita akhirnya mencoba mengikuti. Setuju sehingga kita akhirnya dibimbing. Saya pribadi dibimbing oleh orang balai, orang dinas balai sampai KKP pusat. Iya. Awalnya berapa peta Pak? 3 dari 3 peta. ya. Dari 3 peta di belakang kita ini Si 1 tandem 4 kolam menurut. 4 kolam ya. Itu yang kita bangun tadi. Sekarang menjadi 47 peta. Wah, luar biasa sekali. Dalam waktu berapa lama itu Pak Haji? Ya 4 tahun. Wah, kurang lebih 4 tahun 47 peta. Luar biasa nih. Makanya kita baru mulai sebenarnya. Oh, ini baru mulai ya. Kita ada trial R&D gitu ya. Awalnya kita temukan. Nah, sekarang kita mau coba mendapatkan SOP yang sustainable gitu ya. Sehingga opsi-opsi banyak kita lakukan dan pada akhirnya ya tambak ini udah ready semua lah untuk 10-20 tahun bahkan lebih mungkin. Saya setuju sekali bahwa 47 ini baru permulaan dan akan dibuat semacam SOP supaya bisa berkelanjutan sampai 20-30 tahun lagi. Luar biasa Pak, saya benar-benar mensupport. Saya menyematkan salah satu tokoh perundangan Indonesia buat Pak Haji Ihsan, jadi cocok gitu. Lebih banyak yang cocok. Gitu. Yang senior kita di Lampung kan. Baik Pak, terima kasih benar. Nanti kapan-kapan kita akan menginterview yang di Lampung juga Pak. Kenapa milih udang faname Pak? Sedangkan di sini kan bisa ada potensi lain seperti windu atau seperti bandeng mungkin. Kita tanam itu. Windu kita tanam. Oke. Di tambak tradisional kita di belakang ini ada 40 hektar kita tanami windu semua. Ada yang sebagian juga kita tanam lagi. Ada yang bandeng juga polikultur dengan windu. Ada rumput laut juga. Orang pernah juga. Jadi kamu tidak ada di sini. Kakak juga ya. Dengan kamera ini kakap. Luar biasa. Jadi rencana besok malah kita mau tambah dengan ikan kerapu. Ikan kerapu. Untuk menanam ikan kerapu. Jadi kita mau coba di setiap slot itu ada slot untuk sektor budidaya lain selain udang gitu. Wah, luar biasa. Jadi komoditasnya lengkap ya. Tadi ada udang monodon. Nanyanya apa ya? Komoditasnya apa dan kenapa memilih? Itu. Di udang faname ya di antara pertimbangannya ya worth it aja dari sisi bisnis ya. Cuan Pak ya. It's all about cuan ya. Mana tapi hasilnya lebih tinggi lah nilai ekonominya ya. Dia kita ambil itu. Tapi ternyata memang sesuai dengan resikonya juga. Makanya tadi bilang kalau nggak punya mental yang berlapis, jangan terjun di sektor budidaya ini.
Kenapa? Begitu nanti kena trouble, cuma udah patah hati, kesian gitu. Harus segera bisa berjalan lagi, bangkit lagi, cari cara, opsi, atau apapun yang bisa membuat budidaya ini agar tetap bisa beroperasi dan berjalan. Kan sustain. Jadi saya melihat memang mental Pak Haji ini benar-benar sudah terbentuk kayak Pak ya. Lalu kayaknya sudah merasakan jatuh bangun pahitnya kehidupan sehingga makanya di budidaya udang ini kayak tidak merasakan mental aman Pak ya. Ya masih bisa senyum. Masih Walaupun menghadapi hal-hal yang mungkin dihadapi juga oleh petambak lain gitu ya. Iya, kita berusaha untuk tetap maju gitu ya, tumbuh dan ya itu tadi bisa berkelanjutan. Oke. Untuk sampai di titik tahap ini Pak ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa akan membentuk SOP ya, sistem operasional dan prosedur itu Pak ya, dalam hal pengelolaan tambaknya. Boleh nggak Pak, saya diberitahu seperti apa mengembangkan SOP dan apakah ada pihak yang nantinya bekerja sama dalam hal IPAL atau hal support seperti itu Pak Haji? Ya kita dilakukan, R&D kita sudah lakukan di beberapa kolam kita dengan tim ahli, baik dari tim ahli dari support partner pakan gitu ya, terus dari produk lainnya juga yang memang mempunyai tim ahli untuk melakukan riset. Di sini seperti pengukuran monitoring water quality monitoring dengan alat-alat Dan cek penyakit, bisnis itu Pak ya. itu kita lakukan di sini, termasuk yang rencana kita melakukan pengembangan tambak tradisional plus untuk mengukur efisiensi produksi. Bila sekarang kita tahu lah harga udang kan lagi down ya, Efisiensi jadi produksi Pak ya. sabar teman-teman semua. Kita tahu harga udang sekarang lagi down, tapi kita nggak boleh berhenti gitu kan. Soalnya kapan kita singgung mengenai harga udang nih Pak ya. Iya. Jadi sedikit memang kita melihat tren harga udang lagi kurang lah ya Pak ya di Ya setahun lebih ini kan, Ya, setahun lebih ini, masya Allah. apa progres yang Bapak lakukan untuk mengefisiensi biaya produksi Pak kalau boleh tahu? Kalau kita fokus pada sistem SOP itu sendiri. Kalau dengan cara intensif saat ini dengan biaya produksi yang udah lumayan besar gitu ya, mengukur perbandingan waktu saya di tahun 2021 aja ya. Ya. Biaya produksi baru cuma 38 ribuan lebih, sampai 40 ribuan lah. Harga panen per kilo size 40 masih dibayar di sini ya. Tempat lain saya nggak tahu. 86 sampai 87 ribu. Tahun 2021. Iya, 2021. Artinya biaya produksi kita 100% marginnya 100% lebih. Wah itu kalau kena panen 2 kali siklus lagi udah balik modal. Cuannya jago ya. Nah, tapi saat ini kita tahu kan harga udang sekarang turun antara 20 sampai 30 ribu kan. Ini 58 ribu kemarin. Ada sespat. Ya. Ini kondisi di mana sebenarnya harus sudah ada. Ya kalau teman saya rekan kemarin kesini salah satu founder dan petinggi di startup Indonesia gitu ya, datang ke sini, ini harus ada destruktif ya. Destruktif betul. Destruktif ya untuk budidaya model saat ini. Kalau nggak ada perubahan, ya kita nggak bisa mendapatkan value dari atau solusi dari problem yang ada ini gitu. Betul. Artinya begini, kita di sini taruhlah sedang riset efisiensi produksi, yaitu dengan cara membangun tambak tradisional plus. Karena kita berpikir dengan biaya, dengan harga misalkan taruh 60 ribuan saat ini ya, kurang lebih turun naik di size 40. Kalau biaya produksi masih mendekati biaya produksi saat ini, kan harga jual mendekati biaya produksi. Kan biaya produksi dengan intensif, kita udah hitung, manajer farm saya ngitung, itu antara 50 ribu sampai 52 ribu per kilo. Saat ini. Nah kalau harus dijual itu 60 ribu, dapat 8 ribu per kilo. Iya. Kita bisa dapat 30 ribu. Nah, sekarang segitu ya nggak worth it. Iya. Nggak sebanding dengan resikonya. Oleh karena itu ya kita harus menemukan opsi atau solusi supaya harga lah. Belum tentu bisa naik atau stagnan segitu ya. Berarti cara produksinya yang harus kita temukan jawaban supaya bisnis ini masih bisa tetap worth it atau tetap bisa berjalan gitu ya, dengan pendapatan yang sesuai dengan resiko. Itu adalah salah satu inovasi ya Pak yang disampaikan tadi. Saya benar-benar sangat apa ya, seberapa penting sih inovasi dalam budidaya udang, dan itu ternyata sudah disampaikan tadi dengan gamblang oleh Pak Haji. Saya tambahkan. Boleh. Kelebihannya kita akan mampu menekan efisiensi
di biaya produksi yang signifikan. Tapi memang kekurangannya adalah potensi lahan yang diperlukan kan luas. Ini yang mungkin maaf gitu ya, di sebagian teman-teman itu yang ini agak berat gitu. Karena investasi beli lahan atau sewa lah paling nggak kan nggak sedikit. Kalau untuk tradisional plus ini, karena luasnya lebih luas dan kepadatan tebarnya kan rendah, cuma antara 5 sampai 15 ekor. Nah, kalau kita di sini alhamdulillah sudah diberikan potensi lahan yang cukup untuk mengembangkan sistem tradisional plus ini. Makanya sebenarnya sih kita aja yang bergerak di sini. Saya misalkan mau bangun besok, bahkan ukuran kolamnya itu per kolam 2 hektar gitu ya. Kita bangun misalkan 100 hektar. Itu ya belum kegarap semua di sini gitu. Artinya teman-teman juga kalau yang mau kolaborasi, mau bikin tambak tradisional plus di sini, kita sediakan lahannya, kita jamin keamanannya, dan macam silakan gitu. Biasa nih. Nggak usah sewa apalagi beli kan. Nanti ada hasil baru bagi hasil. Jadi saya kayak gitu ya buat teman-teman yang ada di lapangan ya. Jadi kita bangkit lagi untuk budidaya yang lebih sustain gitu. Kita mau sih mengundang pakar atau profesor yang memang meneliti di bidang aquaculture khususnya di SOP tradisional plus ini mendampingi kita juga di sini. Supaya nanti petani-petani atau para petambaknya juga ikut mendapat pembinaan gitu, pendampingan. Begitu. Jadi bukan nyediain lahan doang, tapi praktisi bahkan ahlinya juga kita berikan support mudah-mudahan. Pak Haji boleh tahu nih pertanyaannya. Ada nggak sih rahasia atau mungkin kita menyebutnya budidaya hex dari kesuksesan dari punya Bapak? Rahasianya apa sih bisa mencapai sukses seperti Ya kayak dibilang sukses. Ya untuk sampai posisi saya dari sini, dari yang tadinya anak jalanan, ya saya syukuri alhamdulillah. Tapi kalau di bidang budidaya semua kita lagi berjuang. Oke, saya setuju. Yang lebih sukses dari saya atau yang memang betul-betul sukses story-nya harus itu ditayangkan kita tadi ulas banyak sekali. Cuman mereka banyak kan memang nggak mau. Iya. Oke, baik. Silent aja gitu. Ngeri. Oh ya, tiba-tiba sukses itu Pak ya. Saya tiba-tiba sukses gitu. Artinya ya kita nggak bisa langsung besar atau seperti apa. Kita bisa memulai dari kecil ya, seperti saya kan ya memang kita ada lahan dulu ya, kita bentuk tradisional. Begitu ilmu datang dengan cara intensif ini ya coba kita ikuti. Kita bangun dulu 4 kolam, 3 kolam gitu. Ketika wah oke nih, baru kita kembangkan gitu. Luar biasa sekali. Nafsu boleh tinggi tapi disesuaikan. Itu jadi rahasianya nafsu boleh tinggi tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Saya setuju sekali tuh Pak. Quotes yang terus dari ini. Tidak kan Jangan semangat kuda tapi tenaganya jangan semangat kuda tapi tenaganya teman-teman bisa itu sendiri ya, bisa sendiri. Oke, dalam satu peta ini tadi kita sempat ngobrol luasan 1.000 Pak Haji ya. Boleh tahu nggak berapa panen yang keluar dalam luasan 1.000 meter persegi atau mungkin produktivitas dalam 1 hektar Pak Haji? ya, kita bicara kalau berhasil ya. Standarnya kita pernah dapat 30 ton per hektar gitu ya. Bahkan 37 ton pernah. Dan 1 kolamnya itu paling signifikan pernah di luar target kita cuma 3 ton targetnya per kolam, pernah satu-satunya ya. Kita kan 4,2 ton. Jadi luasan 1.000 target 3 ton udang yang keluar. Nah, waktu dipanen keluarnya berapa? 4,2 ton. Satu-satunya itu pernah. Biasa nih. Yang lainnya rata-rata 3 tonan. Kepadatan berapa? Ya. Kepadatan 200 waktu itu. Kepadatan 200 teman-teman. Nanti saat berhasil itu ya. boleh sharing ya Pak ya, ngobrol-ngobrol kalau ada teman pengen ngobrol boleh ya? Boleh. Luar biasa ya, tinggi banget gitu. Dari budidaya udang nih Pak, pencapaian apa aja yang sudah berhasil Pak Iksan dapatkan gitu Pak? Budidaya udang. Yang jelas sih pendapatan ya adalah gitu ya. Terus ya yang terpenting ilmu yang sangat banyak sekali gitu ya yang saya bisa dapatkan di sini. Saya serap dan networking yang besar ternyata gitu. Jadi di Indonesia ini ternyata para pembudidaya itu punya komunitas yang sangat solid sekali, sangat kuat sekali. Terlebih yang sebagaimana kita tahu kan ada SCI ya, ada FUI ya, ada Shrimp Club Indonesia, ada Forum Udang Indonesia, ada MAI Masyarakat Aquaculture Indonesia, betul. yang merasa karena kita senasib dan sepenanggungan gitu ya, jadi insight, wawasan itu nggak saling pelit berbagi gitu. Hal yang memang menjadi sebuah temuan yang sukses story-nya bagus segala macam, itu nggak pelit untuk berbagi, bahkan kita diundang ke tempat mereka dan
rata-rata mereka ya seperti kakak bahkan orang tua kita gitu. Oke. Kami membimbing, menasihati, diluruskan dan mengajarkan bahkan ilmu mereka, bahkan terbuka betul-betul data semua dibuka, diberikan malah. Nah ini yang menarik buat saya, kekeluargaan dan persaudaraan itu sangat besar sekali dan ternyata memang petambak di Indonesia ini jumlahnya banyak sekali gitu, ribuan. Karena kita kan kurang lebih ya, hampir 250.000 sampai 300.000 hektar ya di Indonesia ya, kurang lebih tambak-tambak yang ada. Jadi menarik sekali Pak ya, bahwa di Udang ini pencapaian yang Bapak terima nggak hanya berupa material Pak ya, ternyata non material dari support dari teman-teman komunitas, kemudian sharing ilmu dari beberapa komunitas petambak di Indonesia itu bisa membantu Bapak untuk memberikan pencapaian-pencapaian yang luar biasa saat ini juga Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Tadi sempat ngobrol bahwa saat ini Pak Haji Iksan ini lagi mengembangkan sebuah yayasan buat anak-anak yang berbasis dalam perikanan budidaya Pak ya. Jadi saat ini Pak Iksan lagi mempersiapkan, tadi sempat ngobrol juga bahwa rencananya di tahun ini yayasan tersebut akan mulai berjalan gitu Pak Iksan ya. Insya Allah. Oke. Kalau boleh tahu Pak, yayasan ini merupakan inisiatif dari siapa kalau boleh tahu, dan bagaimana latar belakang akhirnya Bapak memilih untuk membangun yayasan ini Pak? Sebenarnya yayasan dulu baru tambak. Oh, yayasan dulu baru tambak. Kita bangun yayasan dulu, bangun masjid, bangun komplek pendidikan. Dan tambak ini adalah kita niatkan sebenarnya membangun usaha ini bentuknya ta'awun gitu, saling tolong menolong. Ya, jadi baik untuk kita terus ke teman-teman ya, anggota gitu ya, termasuk yang bergabung yang di sini kita kumpul untuk mengeluarkan investasi atau dana kita membangun tambak ini gitu. Karena kita memang alhamdulillah nggak menggunakan uang bank sama sekali. Wah. Jadi swadaya aja gitu. Swadaya Pak ya. Patungan lah gitu ya. Atau jangan-jangan ini kan bank karena non riba. kita banyak tawaran luar biasa. Bahkan waktu Pak Menteri kesini kan saya ditugaskan untuk bangun per 100 hektar kan. Oke. 100 hektar kalau dengan cara intensif kan sekurang-kurangnya 200 miliar kan. Oh, 200 miliar. Itu sampai udah disediakan dana sebesar. Oke. Jadi Bapak tolak nih. Tapi ya bukan tolak ya, kita belum bisa mengikuti. Nggak benar sama ini. Luar biasa sekali. Masih ada konsep prinsip yang kita belum bisa terima ya gitu ya. Ambil. Karena kita berbasis tahun tadi. Tahun itu mengacu kepada kerjasama di mana kita untung rugi tidak mau bersama. Oh, teman-teman kalau ngomong syariah takut saya salah gitu. Ternyata sebenarnya malah salah penariannya gitu. Karyanya benar. Karena tidak salah. Jadi teman-teman 200 miliar tidak diambil karena proses ta'awun tadi yang intinya laba dan rugi adalah ditanggung bersama-sama. Luar biasa banget Ibu Haji. Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan mungkin karena faktor orientasi kita di situ gitu. Dan nggak ada ujian atau apapun gitu ya. Ada. Tapi saya yakin Allah akan ibaratnya hukum alam berlaku lah kita yang tereliminasi gitu. Yang bertahan adalah ruh yang sama. Oh ya salah. Karena kalau quote saya bilang Bang Elwi, quote yang sama akan bertengger di dahan yang sama. Oke. Burung yang sejenis akan bertengger di dahan yang sama. Oh gitu. Okay. Artinya satu ruh lah gitu ya. Satu. Gak mungkin kan burung kutilang nongkrong bareng burung kuntul gitu. Burung bangor. Ya betul. Mereka punya alhamdulillah kita sekarang udah berkumpul dengan yang satu visi misi vibrasi ya orientasi lagi lah istilahnya. Oke, kembali ke pertanyaan mengenai yayasan tadi Pak Haji, boleh diceritakan sedikit mengenai yayasan yang akan berdiri di tahun ini Pak Haji? Iya. Jadi pendidikannya yang penting. Kalau yayasannya kan memang udah dari 5 tahun yang lalu ya. Oke. Lebih lah gitu. Baru habis itu kita bikin tambak ini adalah yang tadi saya jelaskan basisnya tahun karena kita menginisiasikan bahwa yayasan mesti punya usaha. Nah secara tidak langsung sebenarnya ini adalah badan usaha milik yayasan tambak ini atau badan usaha milik masjid. Harapannya hasil dari sini bisa untuk kemandirian yayasan kita. Karena yayasan mereka kita mayoritas gratis. Oh, Orang yang masuk di situ, ya, tapi nggak gratisan juga sih insyaallah. Itunya kita udah bangun, kurang lebih 4,5 lantai dengan rooftop ya. Terus ada majelis lainnya juga, ada rumah guru-guru juga, satu komplek lah gitu ya. Yang rencananya saat ini kan existing udah ada TK Islam, SD Tafid, Robotic School, terus Robotic School, rumah Tafid sama TPQ. Rencana sebenarnya dari tahun kemarin kita udah mau mengoperasikan pondok pesantren di gedung itu.
Jadi pondok pesantren berbasis perikanan budidaya ini. Nah ini yang kita mau gaungkan terus, dan kita udah coba sounding ke beberapa grup. Ternyata minat dari masyarakat Indonesia itu besar sekali. Yang daftar udah 30 orang lebih lah. Saya baru sounding sebentar itu untuk yang mau bergabung atau ikut belajar di pondok pesantren berbasis perikanan budidaya ini. Jenjangnya ya SMK perikanan sampai di diploma lah gitu ya. Jadi persiapan jadi teknisi gitu kan. Jadi betul-betul pesantren ini kita mau jadikan tempat untuk mencetak para talent budidaya yang berkarakter. Oh, talent budidaya berkarakter ya. Selain dia Luar biasa nih. profesional, kompeten, dia juga soleh gitu ya. Sehingga ya insya Allah bisa lebih jujur dan amanah mengerjakan pekerjaannya untuk supaya suksesnya biar bisa berkah dan konsisten dan berkah. Luar biasa sekali. Jadi maksud dari yayasan pendidikan yang akan didirikan Pak Ihsan ini adalah mencetak kader ya, mencetak penerus para talent budidaya yang insya Allah amanah gitu untuk di dalam budidaya perikanan. On karakternya yang teknisi yang Wes, seorang leader yang seorang owner yang soleh ya Mas, luar biasa sekali. Pada dalam berjalannya yayasan pendidikan mengenai perikanan budidaya ini, apakah ada support dari pemerintah Pak? Mungkin dari Kementerian Kelautan Perikanan atau Kementerian Pendidikan untuk mensupport ini, dan supportnya berupa apa kalau sebetulnya sudah ada Pak? Ya, alhamdulillah udah saya sounding ke beberapa petinggi di KKP ya, terutama yang dan budidaya ini, mereka support sekali, bahkan siap memberikan materi-materi gratis lah. Ya kan mereka di situ ada profesor, doktor ya, dosen, macam ya, support sekali. Kalau Pak Ihsan daftar nanti kita siap untuk memberikan materi-materi kuliahnya gitu ya, terkait ilmu aquaculture atau perikanan budidaya ini. Dan bentuk support lainnya saya rasa juga yakin banyak. Karena apa? Secara tidak langsung program yang kita buka ini akan mendukung peningkatan produktivitas perikanan Indonesia. Karena apa? Begitu kita cetak santri kita di sini menjadi talent budidaya yang profesional dan kompeten serta berkarakter itu tadi, dia pulang nih. Kan yang pada pesantren misalkan di sini yang dari Lombok, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dan tidak ada satupun wilayah di Indonesia ini kecuali kan punya pesisir. Artinya potensi perikanan kita sangat besar sekali. Mereka pulang ke kampung halamannya, menyebarkan dakwah atau menjadi dai sekaligus entrepreneur gitu. Dia tinggal mengkloning aja, mengcopy paste apa yang kita lakukan di sini, bikin tambaknya, bikin majelisnya kecil-kecilan gitu kan, sampai misalkan tambaknya maju dia bisa bikin pesantren juga. Dan kalau bayangkan kalau di setiap pesisir Indonesia ada model seperti ini, ada klaster tambak dan pesantren gitu, bukan tidak menutup kemungkinan akan membantu meningkatkan hasil perikanan Indonesia yang sangat signifikan. Dan kalau karakter itu terbentuk sebagai pribadi yang soleh, ya paling nggak kan dia amanah. Jadi teknisi nggak sembarangan gitu kan, tapi punya amanah yang besar mengemban tugas sebagai teknisi. Jadi feeder minimal gitu ya, apalagi menjadi owner gitu kan, kebermanfaatannya akan lebih besar. Kalau hasilnya banyak, bukan hanya hasil pajak yang besar dari negara kita, tapi juga zakatnya dia keluarkan, infaknya dia keluarkan, gitu kan. Akhirnya dengan sendirinya masyarakat pesisir Indonesia akan makmur. Luar biasa sekali ya. Saya sampai menyelami kata-kata dari Pak Haji Ihsan ini, Pak. Ternyata selain kita memikirkan dari duniawi, ada sisi akhirat juga yang harus kita pikirkan juga dalam hidup ini gitu Pak Haji. Insyaallah kalau karena orientasi pertama itu sehingga dunia akan mengikuti. Insyaallah kalau diniati di awal yang baik, akhirnya sudah baik Pak Haji. Walaupun pasti diuji. Pasti diuji. Ya. Pasti ada uji. Mulus aja, apalagi kalau kita mengaku, ya kalau dalam Islam kan mengaku beriman, terus dikira beriman begitu aja nggak mungkin. Oke, beberapa pertanyaan lagi nih akan mengakhiri sesi tanya jawab kita nih Pak Haji. Kalau boleh tahu Pak ya, apa sih end atau goal dari membangun tambak udang ini? Kemudian salah satu jalan untuk mengembangkan yayasan yang Bapak dirikan tadi seperti apa? Jadi kalau boleh tahu, pasti Bapak ingin ada goal di tambak ini. Betul. Kemudian juga dalam pengembangan yayasan nih. Boleh tahu Pak ya, seperti apa dalam pengembangan? Saya sih berprinsip dari sektor perikanan budidaya ini, terutama khususnya di masyarakat pesisir ya, di mana akhirnya negara kita bisa makmur, maju, sejahtera, dan soleh.
Namanya besarnya. Oke. Ya walaupun saya sekedar anak kampung ya, yang hidup di antara lumpur-lumpur bakau. Tapi boleh kan punya impian besar untuk negeri yang kita cintai. Boleh sekali Pak. Dari 3 jam dari Jakarta Pak ya. Ternyata di kampung yang 3 jam dari Jakarta itu ada mimpi besar untuk tadi mendukung Indonesia maju dan support Indonesia maju. Semoga goal ini bisa terwujud ya Pak Iksan ya. Apa sih Pak harapan ya? Kalau tadi kan goalnya ya. Iya. Harapan dari Pak Iksan ke depannya untuk para petambak muda, bahkan mungkin petambak-petambak yang saat ini lagi merintis ingin sukses, supaya untuk mensupport industri udang faname di Indonesia secara keseluruhan Pak Haji. Harapan Yang pertama mulailah dari ilmu. Ilmu sangat penting dalam segala hal. Tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan sesuatu itu begitu saja. Yang akhirnya kita akan menemukan banyak trial and error gitu ya. Dengan ilmu minimal kita sudah punya pelita atau obor dalam jalan yang lagi kita lalui. Dalam Islam aja ada istilah alimu qoblal amal. Ilmu dulu Kobral sebelum beramal, sebelum melakukan ibadah. ilmu dulu sebelum beramal. Dalam budidaya juga sama. Karena begitu kita terjun tanpa ilmu, aduh, kasihan nanti gitu ya. Dan yang kedua, mulailah dari hal yang kecil dulu. Dan kalau bisa, jangan ngajak-ngajak orang dulu untuk investasi sebelum kita betul-betul kompeten atau perfect di bisnis kita ini atau di sektor budidaya kita. Kita sudah menemukan semua problem plus dengan solusinya gitu. PR itu sudah terjawab semua. Kita mampu menghadirkan kebahagiaan ketika kita mengajak orang lain, baru lakukan itu. Kalau tidak, jangan. Oke, saya bisa berbicara seperti ini karena saya sudah melewati. Bagaimana supaya teman-teman jangan sampai mengalami hal-hal yang kurang baik di perjalanan rintisan bisnis teman-teman di sektor budidaya ini. Karena kalau potensi budidaya ini itu tidak sangat besar. Kementerian mentargetkan 2 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. Coba bayangkan kalau per tonnya aja sekitar 70.000, 80.000 per kilonya 70.000, 80.000 atau per tonnya 70 juta 80.000. Silakan hitung dengan kalkulator dulu ya. Potensi dari 2 juta sampai 2,5 juta ton. Ini betul-betul sayang sekali kalau kita tidak ambil. Ya kalau nggak dapat semua minimal 90%-nya. Kalau nggak 90%, minimal 80%-nya. Atau kurang dari itu masih oke lah, gitu ya. Yang penting tetap kita memang harus semua dan berusaha. Dan peran pemerintah sangat kami harapkan tentunya untuk mensupport budidaya ini, terutama untuk bisa betul-betul fokus terkait hulu dan hilirnya. Bagaimana supaya kita punya bibit benur yang betul-betul tersertifikasi layak untuk ditebang, mempunyai pakan yang betul-betul terkontrol SNI-nya gitu kan, yang baik sehingga menghasilkan FCR yang bagus dan SR yang maksimal juga gitu ya. Dan di hulunya tentu pemerintah juga kami harapkan betul-betul bisa mensupport dari sektor hilir ya gitu ya. Pemasaran, misalkan promosi ke beberapa negara-negara yang memang mempunyai potensi pasar udang yang besar, bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 negara, supaya tidak terjadi ketika negara satu menutup akses atau pasarnya drop, akhirnya kita jadi lemah semangat gitu ya. Karena harga yang drop juga atau turun juga. Dan terlebih tak kalah penting, potensi pasar lokal juga betul-betul bisa digarap atau digali, yang kita bisa mencontoh negara Brazil. Saya dapat informasi di sana produksinya besar tapi habis dinikmati oleh masyarakat kawasan domestik sendiri karena keberhasilan mengkampanyekan makan udang atau makan ikan di negara. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu. Sehingga kita para pembudidaya tetap semangat gitu. Karena kita menghitung masih sebagai bisnis yang cuan gitu. Bisnis yang Setuju sekali ya. Jadi itu sedikit harapan dan masukan serta motivasi dari Pak Haji Iksan buat mungkin para petambak-petambak yang baru mulai usahanya maupun yang sedang berproses untuk menjadi petambak Pak Haji. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya. Saya mau ngasih merchandise sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak Haji ya. Nanti kita bilang pertanyaan peserta mau nggak, nanti boleh pertanyaan. Jadi teman-teman yang menginginkan merchandise seperti ini buat Pak Haji. Haji, terima kasih atas waktunya Pak Haji ya. Terima kasih atas waktunya.
Jadi kita masih memiliki 3 merchandise ya, yang mendapatkan merchandise sama seperti dengan Pak Haji Iksan. Nanti akan ada pertanyaan dari Pak Haji Iksan. Silakan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Untuk pertanyaan saya serahkan kepada Pak Iksan ya. Dan pemenang nanti akan diundi pada pertanyaan video berikutnya. Silakan Pak Iksan, apa pertanyaan buat peserta? Nanti kalau benar, nanti kita akan pilih 3 pemenang untuk mendapatkan merchandise ini. Boleh, silakan dijelaskan batasan kepadatan tebar untuk tambak intensif. Minimal berapa? Sekali lagi berapa? Jadi berapa batasan densitas kepadatan tebar untuk tambak intensif? Bukan semi intensif ya, tapi tambak intensif. Wah, kurang lebih jadi itu ya. Berapa batasan atau densitas dari suatu tambak Yang disebut tambak intensif itu berapa sih kepadatannya minimal? minimal ya, minimal. Baik, silakan. Karena kan ada semi intensif, ada intensif, ada supra intensif kan ya. Ya, oke. Saya perlu jawab nanti akan mendapatkan merchandise dari Delas seperti ini. Dan bagi teman-teman juga, apabila ada masukan untuk siapa sih tokoh yang akan kita lakukan wawancara untuk success stories berikutnya, boleh dari teknisi, boleh dari owner, boleh dari stakeholder yang di dunia perdagangan Indonesia kayak pakai pakan, probiotik, atau mungkin juga dari hatchery, dari prosesor udang, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti apabila pasukan kalian terpilih, kalian juga bisa mendapatkan merchandise dari Delo. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa bisa komentar, bisa subscribe juga apabila ada informasi mengenai tambak budidaya udang, supaya kita bisa sharing dan teman-teman mendapatkan informasi untuk bisa budidaya sekali lagi demi dunia perundangan Indonesia. Terima kasih, saya Andri selaku host. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.